Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Darso Arif Bakuama di Toiba TV pada hari Rabu. Ini tanggal 6 September 2023. Kali ini saya mau menginformasikan soal sebuah peristiwa yang terjadi pada karyawan Paytren atau mantan karyawan Paytren dengan pemiliknya, yakni Jam'an Nur Khotib Mansur atau Yusuf Mansur. Saudara-saudara, di tengah gencarnya pemberitaan soal rencana eksekusi Pengadilan Negeri Kota Bandung terhadap PT Feritra Sentosa International (VSI) atau yang dikenal dengan Paytren, perusahaan milik Jam'an Nur Khotib Mansur itu, juga ada rencana sekelompok karyawan lagi yang punya rencana untuk menggugat Jam'an dan Paytrennya itu. Tiba-tiba muncul sebuah informasi kepada saya bahwa pada bulan Juli yang lalu, sudah beberapa bulan yang lalu, Jam'an itu membagi-bagi uang kepada sejumlah mantan karyawan Paytren. Mereka yang menerima kucuran dana atau kucuran uang dari Jam'an ini adalah mereka yang nama-namanya ada pada sebuah rencana untuk menggugat Jam'an dan Paytren itu, seperti apa yang sudah dilakukan oleh 14 orang karyawan yang saat ini masalahnya sedang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kota Bandung. Saudara-saudara, di antara karyawan-karyawan Jam'an yang mendapat kucuran dana dari dia itu ada yang bernama Bagus, bukan nama sebenarnya. Ada yang bernama JM, ada yang bernama DV, ada yang bernama NR, ada yang bernama ET, dan ada yang bernama YL. Saudara-saudara, kira-kira apa yang ada dalam benak saudara-saudara? Berapa jumlah uang yang dibagikan Jam'an kepada karyawan-karyawannya itu? Begini, saya mau kasih sebuah gambaran bahwa masih bisa kita telusuri di video-video di channel-channel YouTube bahwa Jam'an itu pernah sesumbar di media bahwa karena Paytrennya, dia setiap bulan itu membagi-bagikan uang sebesar belasan miliar rupiah kepada banyak orang. Juga masih bisa kita telusuri di channel-channel YouTube bahwa Jam'an dan putrinya, yakni Wirda, pernah sesumbar bahwa Paytren itu, Paytren perusahaan dianya, Jam'an itu sudah dilirik orang, sudah ditawar orang sebesar 4 triliun rupiah, sebuah jumlah yang sangat fantastis. Dengan begitu, Anda mungkin bisa membayangkan berapa uang yang dikucurkan Jam'an kepada karyawan-karyawannya. Kalau Anda berpikir itu angkanya fantastis, maka saya mau kabarkan di sini bahwa uang yang dia Jam'an siram kepada karyawan-karyawan Paytren pada bulan Juli itu sebesar 200.000 rupiah dan 250.000 rupiah. Sebuah jumlah yang biasa saja atau luar biasa, silakan dinilai sendiri. Seorang karyawan Paytren yang menerima kucuran dana tersebut, yakni Bagus namanya, bukan nama sebenarnya, kepada saya mengatakan bahwa dia sempat curiga jangan-jangan uang yang dibagikan oleh Jam'an itu ada kaitannya dengan rencana atau ada kaitannya dengan pencalegan dia sebagai calon anggota DPR RI di Kota Jakarta. Nah, kepada saya, Bagus juga memperlihatkan komunikasi WhatsApp antara dia dengan Jam'an, di mana di situ Jam'an masih menebar janji-janji manisnya, masih menebar angin surga soal
keberlangsungan Paitren itu sendiri. Menurut Jam'an, dia sedang menunggu dana besar yang akan turun, yang dengan dana itu dia akan menjalankan Paitren. Saudara-saudara, apakah Anda sebagai karyawan Paitren atau Anda sebagai pengguna aplikasi Paitren, jika Jam'an kembali memperkenalkan Paitren atau kembali mau menjalankan Paitren, apakah Anda masih bergabung dengan Paitren, dengan Jam'an? Saya silahkan. Baiklah saudara-saudara, saya mau membacakan sedikit soal komunikasi WhatsApp antara Bagus dengan Jam'an. Begini, di antaranya, Bagus bertanya kepada Jam'an, apakah benar Paitren sudah diakuisisi oleh pihak lain? Jam'an menjawab, belum. Diakuisisi siapa? Itu kami juga dengan tim baru yang nggak bisa. Itu kami juga dengan tim baru yang nggak bisa menangani persoalan lama. Fokusnya bertahan dan jalan ke depan sambil ikhtiar dana gede buat nyelesain semuanya. Maafin dan doain, mudah-mudahan berhasil. Bagus kemudian berkata, ya Ustadz, yang saya tahu begitu, karena nggak ada pemberitahuan apa-apa ke saya yang sudah resign lama, tapi gaji saya belum dilunasin. Jawab Jam'an, ya emang super berat, praktis tinggal saya sendiri, seperti bicaranya saya yang sekian tahun yang lalu, jika ada yang tersisa dan yang saya jalanin aja. Saudara-saudara, banyak sekali komunikasi WhatsApp antara Bagus dengan Jam'an ini. Saya melihat di sini bahwa Jam'an masih menyentuh Bagus dengan kata-kata ikhtiar, doa, ikhlas. Pokoknya Jam'an masih memakai topeng agama untuk meyakinkan orang. Saudara-saudara, baiklah, saya akan sampaikan di sini perbincangan saya dengan Bagus yang saya rekam melalui sambungan telepon video call yang saya rekam pada tanggal 4 September yang lalu. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi mantan karyawan Paitren. Jika itu yang dirasakan, saya silakan untuk membagikannya sebanyak mungkin. Jangan lupa subscribe. Terima kasih waktunya, terima kasih perhatiannya. Saya Darso Arif Bakuama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ente termasuk yang dapat transferan? Iya Pak, termasuk Pak. Itu transferan tanggal 8. Tanggal 8 Juli. 8 Juli. Iya, udah lama Pak. Makanya tadi kan saya cek, saya juga lupa bilang ke Bapak. Oh. Itu langsung dari rekening Yusuf Mansur. Seingat saya sih langsung Pak, dan Yusuf Mansur sendiri yang minta. Jadi kan itu tanggal 7 Juli tuh saya dikasih tahu sama teman saya. Iya. Mantan karyawan Paitren juga. Iya. Dia kan maksudnya waktu di karyawan Paitren sering kayak ngobrol sama saya, terus tiba-tiba Iya. dia ngabarin, Mal, coba deh chat Yusuf Mansur, siapa tahu ditransferin ke gua. Terus saya tanya, Mal dapat? Iya dapat. Mal siapa aja yang dapat? Dia nyebutin beberapa nama tuh. Kebanyakan sih cewek yang udah ibu-ibu kan. Itu nama mereka. Oh, jadi ente yang dikasih tahu temannya yang kasih tahu ya? Iya, saya dikasih tahu tuh. Dan yang ngasih tahu saya itu mantan karyawan yang wanita, udah berumah tangga lah. Iya. Terus saya tanya siapa aja emang udah dapat. Si teman saya ini bilang beberapa nama, ada sekitar 5 nama, dan semuanya kan itu semuanya udah berkeluarga, jadi ibu kan. Oh ya udah,
saya penasaran kan. Iya. Saya penasaran, saya chat YM tuh. Saya chat YM tuh langsung tanggal 2 Juli. Dia juga chatnya juga saya coba-coba aja, langsung kayak tanya, saya bahas tentang ini, tentang nanya ke YM, kayak Ustadz, bener nggak sih kalau Python itu direksinya udah ganti, udah diakuisisi? Saya begitu aja mulainya. Iya. Terus YM langsung kayak bicara panjang gitu, kayak nyangkal udah diakuisisi gitu segala macem, bla 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 bla. Pokoknya udah diakuisisi lah, Python masih punya dia segala macem. Terus saya giniin, oh maaf Ted kalau salah info, soalnya yang saya tahu itu karena yang terakhir ada info itu Pak Habib, Pak Irwan segala macem tuh udah lepas tangan, udah nggak ada sangkut pautnya sama Python. Terus saya kasih tahu chat terakhir saya ke Pak Irwan aja, Pak Irwan udah nyerah, udah cuma minta doanya aja. Itu ente langsung bicara dengan Yusuf Mansur? Iya, via chat. Oh. Nomornya kan saya dikirimin nomornya, langsung saya chat hari itu juga, malam itu juga langsung chat-chatan panjang lebar seperti biasa. YM kan kalau ditagi masalah Python kan selalu ujung-ujungnya nyuruh kita sabar, ikhlas kan. Iya. Ya, terus Kira-kira apa pertimbangannya sehingga ente dapat transferan dari Yusuf Mansur? Ya karena mungkin saya belak-belakan aja. Kan saya nggak bilang ke dia ngechat karena udah tahu bakal nikah. Yang saya kan nggak bilang ke dia kalau saya ngechat dia tuh karena tahu info di transfer 250.000 sampai 200 kan. Saya cuma doang datang ke dia, cuma nanya, mastiin udah jadi dibayarin aja sisanya. Terus dia kan bilang terus sabar ikhtiar, saya giniin, saya pancing, kan saya tahu berita dia nyalek juga kan. Iya. Tapi saya pancingnya gini, oh ya udah kan, kalau gitu kira-kira teman-teman Ustadz yang di Perindo ada nggak Tat yang nyalek? Siapa tahu ada yang butuh konten buat sosial media kan, lagi buat pemilihan. Iya. Terus Cuy malah nanya konten kayak apa, saya jelasin. Ya konten kayak di Python kan saya juga di Python kan pegang kreatif, sering bikin foto video almarhum Pak Hari. Kalau misalkan teman Ustadz ada, bisa kabarin saya atau Ustadz. Oh ya udah, siap. Udah tuh besoknya UIM langsung ngechat saya minta nomor rekening. Jadi menurut ente itu duit itu untuk apa sebenarnya? Saya juga belum tahu, tapi pas udah ditransfer, terus saya tuh masih chat pas ditransfer, saya bilang terima kasih ke UIM. Terus saya giniin, makasih Pak, semoga lancar nyaleknya. Dia gitu, lupa kata-katanya, pokoknya kayak amin, dan itu juga jalan sih, maksudnya itu juga kayak dia kayak dia ngaminin doa saya kan, saya bilang semoga lancar nyaleknya. Kira-kira dari teman-teman ente berapa banyak orang yang dapat, yang ente tahu? Belum banyak Kak, kayaknya cuma dikit aja. Iya. Tahu saya cuma yang itu doang tadi saya sebutin. Iya. Ya karena saya tahu karena mereka udah dapat duluan, terus baru akhirnya saya berani kan, coba aja tes, siapa tahu dapat. Udah ditransfer 250.000, udah habis itu ya udah, saya bulan Juli juga saya nggak ngecek lagi. Iya. Mungkin nggak ada di antara teman-teman ente yang dapat lebih dari 250.000? Enggak sih kayaknya ya. Soalnya dari teman saya yang sebelumnya ngasih tahu saya, dia bilang dapatnya sekitar 250.000, malah kalau saya itu cuma dapat 200.000. Mungkin karena pertimbangannya saya belum berkeluarga atau. Iya. Nah, itu sih Pak yang kejadian kemarin yang lupa saya sounding bulan Juli lalu, kejadian uniknya itu. Iya. Jadi nggak semuanya dikasih ya. Nah kira-kira nomor ente itu dan nomor rekening ente yang kasih ke Yusuf Mansur siapa? Gimana? Nomor rekening dan nomor handphone ente itu ke Yusuf Mansur siapa yang kasih? Oh enggak, saya ngechat duluan ke Yusuf Mansur. Nah saya juga nggak tahu nih. Si Devi ini yang ngasih tahu saya pertama tuh dapat nomor UIN dari siapa? Karena kan dia udah, saya juga udah nggak tahu nomor dia yang dulu.
Iya, Karena iya, iya. juga waktu Iya. pas di kantor udah keluar. Iya, iya, Tapi iya. sekarang nomornya sih masih ada. Iya. Dan emang di nama kan nomornya nggak saya save. Iya. Jadi dalam chatnya Yusuf Mansur itu kepada ente dan teman-teman ente itu masih hanya diminta untuk bersabar karena pipeline masih berjalan begitu ya? Iya, suruh bersabar aja ikhtiar. Terus Iya. dia kayak nggak mau apa ya, nggak mau Akui. yakin atau dia nggak mau ngakui kalau pipeline tuh dia posisi orang lain. Atau dia cuman ganti atau dia posisi belum aja. dia nggak mau ngakui bahwa pipeline itu sudah mati ya? Iya, kayaknya kayak gitu sih. Iya. Soalnya kan pas ngomong gitu saya bilang kan saya ngechat Pak Irwan, Pak Habib segala macem, mereka udah cuma minta doa aja, udah nggak bisa ngusain apa-apa. Iya, Pak Irwan itu maksudnya direktur ya, salah satu direktur dari pipeline ya. Iya, Pak Irwan. Pak Irwan ya. Kan kalau saya kan ngechatnya ke Pak Irwan terus. Oh, iya, iya. Pak Irwan yang megang keuangan. Iya, iya. Nggak ke Pak Habib, saya jarang malah ke Pak Habib, nabi harus Pak Irwan kan. Ngomong-ngomong uangnya buat apa tuh mal 250.000 mal? Ya sebelumnya buat ini nggak Pak, buat jajan lah. Buat jajan lah Pak. Buat jajan ya. Kalaupun itu emang duit dia buat serangan Fajar caleg, ya saya juga nggak bakal milih, kan beda ini, beda daerah saya mah. Iya, ente kan bukan di daerah dapil dia ya. Iya bukan Pak. Iya. Tapi siapa yang ngomong pertama itu buat kepentingan caleg itu siapa mal? Atau memang hanya rasa ente aja? Kayak nggak ada yang bilang, cuman saya ini aja. Oh, Cuman iya. Saya Rasa aja. ambil kesimpulan aja dari pembicaraan saya, terus pas saya singgung tentang nyalek, dia juga kayak amin kayak. Oke. Kayak gimana sih, kayak bapak misalkan didoain Pak semoga bapak sukses nih usahanya, amin. Iya, Tapi iya, kan iya. kayak mengiyakan apa yang di. Iya, oke. Mal, terima kasih banyak ya udah mau terima telepon saya ya. Iya Pak, siap. Entar dulu di pipeline bagian apa mal? Lupa saya. Saya bagian ini Pak, kreatif. Oh, kreatif. Berapa lama sih kerja di situ? Berapa lama ente kerja di situ? Berapa lama ya? 2016 akhir sampai 2020 awal Pak. Ya. Oh, tapi semua hak-hak ente sebelum keluar sudah dibayar oleh pipeline. Belum sih Pak, masih ada beberapa yang masih nunggak. Masih nunggak ya. Tapi ente bukan bagian dari 14 orang yang sedang menggugat itu ya? Bukan Pak, bukan. Oke. Oke Mal, nanti kita lanjut pada kesempatan berikutnya Mal ya. Makasih banyak ya udah. Iya Pak, siap. Oke, terima kasih ya Mal ya. Assalamualaikum. Iya Pak, iya Waalaikumsalam.